Sering kesalahan yang dialami oleh orang-orang yang lagi cepat, maksudnya lagi kaya raya tajir mampus itu adalah lupa bahwa semua orang itu punya perasaan. Itu hal yang harus selalu diingat ya. Duit itu memberikan lu kenyamanan tapi bukan kebahagiaan. Salah kaprah orang itu adalah berpikir dengan gue punya duit banyak gue akan bahagia. Gitu, itu yang sering banget orang salah kaprah, sehingga orang yang belum kaya berpikir gue rela melakukan apa aja demi kaya. Ujung-ujungnya yang paling mahal itu adalah ya ketenangan hati sih. Lu Betul. bisa tidurnya nyenyak gak? Lu bisa hubungan lu sama temen, sama keluarga, oke gak? Iya, itu yang paling penting sih. Dan sayangnya ini gak bisa dibeli dengan nah, ini gak bisa dibeli. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. dengan saya Hartolo. Pakai baju kita lagi nih. Iya betul. Oh iya, kemarin giveaway udah banyak yang dapet ya. Bener dong, lumayan. Oh iya, bagus lah, bagus. Kali ini kita bahas, jadi ini tuh sebenarnya mungkin jarang orang bahas juga. Betul. Ya nggak jarang juga sih. Ya pernah dengar lah, pernah dengar. Topiknya ini karakter seseorang diuji waktu lagi di atas. Ya. Terutama mungkin yang kalau kalian pernah ngerasain di atas lalu jatuh gitu. Kalian mungkin akan ngerasain banget. Ya waktu gua di atas itu rasanya itu mungkin jadi agak beda. Betul. Kayak orang ngomong gua lebih susah terima. Betul. Orang kasih pendapat, tegur dikit gua tersinggung. Benar. Pelayan salah dikit gua bisa emosi gitu. Benar. Yang dulunya mungkin gak emosi waktu gak ada duit. Betul. Sekarang tiba-tiba lebih sensitif, Lebih gampang marah. gampang marah gitu ya. Lebih gak bisa terima situasi-situasi yang gak enak. Ya, jadi ini sebenarnya realita banget sih menurut gua. Kita melihat banyak lah. Mungkin kita sendiri juga pernah ngalamin sedikit banyak. Jadi topiknya hari ini tuh. Nah, gimana, pertanyaan pertama, gimana pendapat lu soal statement ini? Jadi karakter orang itu diuji waktu dia lagi di atas. Sebenarnya ini perubahan dalam hidup kita ya, bukan menunjukkan karakter juga sih sebetulnya ya, maksudnya nggak salah juga kalau pas kita di atas itu kita itu agak sensitif, agak beda gitu ya, karena waktu dulu ini gua ngomong pribadi aja ya, kalau orang lain mungkin gua nggak bisa tahu lah apa yang dia pikirkan gitu ya, tapi kalau waktu gua pribadi dulu, waktu punya duit banyak banget ya, yang menurut gua banyak banget waktu itu gitu. Waktu itu beberapa hal yang gue ngalamin itu, pertama gue merasa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan uang. Dengan gue punya uang, gue berpikir bahwa semuanya ini akan kelar aja. Seperti hubungan pertemanan, istri gue akan lebih banyak senyum, apa gimana gitu ya. Sama aja sebenarnya. Sebenarnya hampir gak ada bedanya sebetulnya. Kan teman kita juga, kita gak kasih dia bulanan kalau kita ada duit banyak banget gitu. Itu mah gajiin dong. Iya, kalau kita kasih bulanan beda, temen lu langsung jadi baik gitu. Jadi saudara, betul. Maksudnya banyak hal seperti itu satu. Kedua, karena terbiasa diservis dengan sangat baik, kita menuntut itu di mana-mana. Contoh, kan kalau lagi punya banyak duit, selalu hotel bintang 5. Pelayanannya beda dong. Beda pasti. Kita kalau pas masuk, tasnya kopernya diangkatin, gak sempet buka pintu, udah dibukain pintunya. Terus beda. Memang perlakuan VIP itu beda dengan yang biasa. Kalau lu pesan beberapa jenis kamar dengan beberapa jenis membership, lu check-innya juga beda. Jadi udah ada semacam front office manager yang sambut lu dateng. Jadi dia itu khusus buat layanin kita. Kayak Bapak Hartono, perkenalkan saya Kevin, front office manager dari hotel ini. Bapak, saya sudah cek ini kartu Bapak, ini kartu kamar Bapak, segala macam. Ada apapun kebutuhan Bapak, kabarin saya aja. Bisa sangat berbeda lah. Kita ke pas sarapan juga beda, makannya juga beda. Jadi sarapan buffet kan biasanya kan semua makan sama. Waktu itu gua pernah ada beberapa hotel itu siapin pelayan khusus, semacam GRO untuk lo doang gitu. Iya, untuk VIP gitu. Jadi kayak kita dateng, waitersnya beda. Dan waitersnya ini ngomongnya juga pinter, jago gitu, kayak oh selamat pagi Pak Hartono, dia udah ingat, udah mau kita, udah tahu. Orang gitu. paling seneng kalau dia inget gitu. Betul. Terus kayak makanannya pun beda loh. Dia udah siapin makanan spesial. Terus
kita gak akan sempat komplain dah. Kita ngomong, kok kayaknya dagingnya kurang enak ya. Dia akan langsung pergi masakin lagi yang baru. Dia tanya, gimana menurut bapak? Kalau kita sampai komplain lagi, mungkin makan malam lu gratis sudah. Dia akan kirim makan malam ke kamar. Beda banget lah, beda banget. Puasin lu lah pokoknya. Nah, gimana caranya kita buat rendah hati kalau kayak gitu? Benar nggak? Di semua kondisi kehidupan kita, kita itu mengalami kenyamanan yang luar biasa. Jadi memang sangat sulit. Makanya kenapa kalau orang yang kalau waktu itu kan saya kaya kan nggak lama ya, karena baru kaya biasanya agak sombong biasanya. Jadi biasanya kita berharap kalau kita makan di tempat lain pun kita di servis dengan hal yang sama. Kalau kita makan bakmi ya, tukang bakmi mana peduli setan sama lu mau kaya mau miskin, mana di sini kaya dari lu. Iya gitu loh. Terus juga maksudnya mana ada servis gitu. Jadi itu satu, itu yang bikin bukan karakter kita sih diuji ya, tetapi untuk yang kita baru kaya, kita itu shock culture. Kita rasa oh ternyata dunia itu seperti itu, padahal enggak. Di tempat tertentu seperti itu, di tempat lainnya seperti itu. Jadi kalau kita yang kaya sudah lama, kita udah tahu oh kalau kita di hotel bintang 5 ya kita expect bintang 5, kalau di hotel bintang 3 kita expect bintang 3 gitu. Kalau makan di tempat bakmi ya balik ya. Betul, jangan di bintang 3 kita expect-nya bintang 5 gitu. Kalau makan bakmi sama temen-temen, ya kita udah harapin lah kadang-kadang mie-nya berantakan atau apa gitu. Karena mejanya juga belum dibersihin, kita bersihin sendiri gitu. Beda dengan kalau kita kayak makan di fine dining atau apa yang semuanya udah di-serve gitu kan. Maksudnya itu siang. Nanti kalau kita udah kaya lama, itu ya akan mulai terasa. Nah, kalau menurut pendapat gua ini kalau tadi contoh misal dalam sisi karir gitu. Tapi menurut gue juga kadang tuh dalam sisi contoh ya, ini contoh agama gitu. Ya. Mungkin ya apapun lah, biksu, mungkin juga pendeta, pastor ataupun lain-lain. Lu udah begitu dihormatin, semua orang lihat lu kayak hormat, lalu betul. apa lu tiap minggu dipuja apa gitu ya. Memabukkan juga karena lu tuh akan apa ya, kayak di posisi semua orang dengerin lu, semua orang minta pendapat lu. Lu kan kayak sangat-sangat dihormati gitu loh. Betul. Mungkin secara gak langsung lu juga akan lama-kelamaan lu juga terbuai juga dengan itu. Betul. Ya itu gak bisa dipungkiri karena pada dasarnya kan semua orang manusia. Betul. Mungkin dia belajar tentang agama, dia dalamin, tapi juga dia manusia juga gitu. Jadi betul banget. Gak dipungkiri ya, ini sesuatu yang sangat memabukkan kalau waktu lu lagi di atas gitu. Betul. Tapi mungkin yang udah lama, udah lebih pengalaman, pernah jatuh apa ya, dia lebih ngerti gitu. Betul. Ya dalam apapun lah, ini mungkin contoh dalam bisnis ataupun karir, dalam hidup, dalam sisi spiritual juga begitu. Gitu sih. Jadi kalau dari pengalaman luar, mungkin melihat diri sendiri ataupun orang lain gitu, apa sih yang harus kita perhatikan waktu kita tuh lagi di atas gitu? Pertama sebenarnya kita itu kalau pas di atas itu terlalu fokus sama diri kita sendiri. Ini saya ngomong diri saya ya, maksudnya bukan orang lain lah gitu. Yaitu kita terlalu fokus terhadap apa yang benar dan salah dan diri kita sendiri. Contoh, waiters kasih kita makanan, kita pesen nih. Kita memang di hotel bintang 5, memang kita tamu VIP dan kita tahu betul kalau kita komplain, bisa-bisa ini waitersnya ini kena sanksi berat. Tetapi kalau dia bikin salah, kan alangkah indahnya kita nggak usah komplain. Toh kita juga sering dapat kesalahan di tempat lain. Lebih berkelas juga kan? Betul, lebih berkelas dan juga lebih bagus buat ketenangan hati lu. Kayak lu kalau bisa memaafkan orang bikin salah, di mana lu bisa menghukum dia kan? Why not? Gitu. Dan dia juga lebih happy juga kan. Dan maksudnya manusia itu kan nggak mungkin ada yang sempurna pasti, dan kita tahu betul dia juga udah berusaha gitu. Nah, paling sering kesalahan yang dialami oleh orang-orang yang lagi cepat, maksudnya lagi kaya raya tajir mampus itu adalah lupa bahwa semua orang itu punya perasaan. Ini yang waktu dulu saya ngerasa saya itu lupa. Nah, untungnya nggak lama-lama sih saya kayaknya. Jadi merakyat lagi udah. Jadi udah harus bangkit kembali. Jadi dulu kalau tidur sampai jam 2-3 sore, sekarang udah jam 6 udah bangun. Jadi hasil lagi gitu loh. Ada semangat hidup lagi lah, Tapi maksudnya itu yang sering kita lupakan pas kita sudah kaya.
Kita lupa bahwa semua orang itu punya perasaan dan semua orang itu punya masalah hidup dia masing-masing. Kita terlalu fokus semua orang harus menyenangkan kita, ya nggak bisa seperti itu. Itu satu. Kedua, kita lupa bahwa dalam hidup ini ada naik turun. Kita akan selalu berpikir, waktu dulu saya dapat sebulan itu mungkin 500 juta, 600 juta bersih ya. Saya selalu berpikir tiap bulan saya akan seperti itu. Gitu. Tiap bulan, tiap tahun akan lebih baik dan lebih baik lagi. Padahal nggak selalu seperti itu gitu. Jadi itu yang sering kita lupakan. Kalau lo sendiri, Mak? Kalau menurut gua, sebelum kita sampai di sana, menurut gua itu kita perlu belajar untuk menikmati yang ada dan perasaan cukup. Maksudnya melatih itu gitu loh. Maksudnya bukan berarti, contoh nih, misal saat ini gue punya sekian, apapun yang gue punya itu gue udah latihan untuk, ya emang sekarang kondisi apa adanya ini oke kok sebenarnya. Maksudnya kita tuh bersyukur dengan apa yang ada. Oke? Nah, bukan berarti kita nggak coba jadi lebih baik atau lebih sukses, lebih kaya, enggak. Tapi kita belajar itu dulu. Nah, waktu kita udah di atas, kita juga ingat, maksudnya di posisi yang sekarang pun, karena ya kita juga oke dengan sekarang yang apa adanya. Karena banyak yang gue lihat udah di posisi apapun selalu ngerasa itu tuh kurang, selalu harus lebih. Jadi itu kayak penyakit gitu loh. Kayak lu tuh segini itu gak cukup, harus lebih. Dulu gaji misal 5 juta, pengen 10 juta. Betul. Foto 10 juta kan bilang 20 juta. 20 deh, habis itu 50, 100. Atau misal punya tabungan harus sekian, tapi kalau punya itu pun kita ngerasa nggak pernah cukup. Betul. Jadinya itu kayak sebuah apa ya, kayak penyakit gitu loh, kayak selalu ngerasa ini nggak cukup. Tapi itu tuh menurut gua sangat-sangat manusiawi. Karena kita manusia itu juga ya secara pendidikan apapun kalau bisa ya jadi lebih baik diajarkannya. Tapi ya jangan miskom tuh sampai lu tuh selalu ngerasa nggak cukup. Akhirnya ya lu nggak bisa tenang dalam hidup. Betul. Misal lu kekumpulan apapun yang lu mau, besoknya lu meninggal gitu. Ya lu bawa sebenarnya. Betul. Sebenarnya gitu. Realitanya, tapi bukan berarti munafik kayak udah kita hidupnya gini aja, nggak usah ngapa-ngapain, ya enggak gitu. Nah, kira-kira nih Han, kalau terakhir penutup, ada nggak lu saran untuk yang lagi nonton? Misal yang sekarang lagi di posisi kaya, di atas awan. Satu hal yang harus selalu diingat ya, duit itu memberikan lu kenyamanan tapi bukan kebahagiaan. Lu bisa beli tiket pesawat first class sekali jalan mungkin Jakarta Los Angeles ya 300-400 juta. Beda dengan ekonomi yang mungkin 15-20 juta juga udah cukup gitu, lu bisa beli. Tapi lu gak bisa beli pas di first class itu, lu gak bisa beli ketenangan hati lu. Lu gak bisa beli stres lu gak bisa beli, lu gak akan mikirin yang lain-lain gitu, lu gak bisa. Jadi lu bisa beli kenyamanan tapi gak akan bisa beli kebahagiaan. Bullshit kalau orang ngomong duit itu gak penting. Duit itu penting banget, tetapi bukan segalanya. Karena segalanya itu bisa lu punya duit, lu jadi orang terkaya di dunia bisa, tapi bisa lu punya duit dan lu gak bahagia. Banyak kok orang yang kita kenal yang kaya raya banget itu meninggal bunuh diri. Banyak juga orang yang kita tahu, kita lihat ternyata gak bahagia juga, dia kaya. Banyak. Jadi salah kaprah orang itu adalah berpikir dengan gue punya duit banyak, gue akan bahagia. Gitu. Itu yang sering banget orang salah kaprah, sehingga orang yang belum kaya berpikir gue rela melakukan apa aja demi kaya. Peduli setan, gue jual orang apa segala macem, ya penting gue kaya. Dan orang yang kaya juga berpikir seperti itu, gue harus lebih kaya lagi untuk bahagia. Gak apa-apa gue tipu orang, gak apa-apa gue lariin pajak, gak apa-apa ini buat kaya. Gak seperti itu kok. Nanti lu bisa lu kaya itu tapi gak bahagia, itu bisa banget dan sering banget gitu. Jadi hati-hati dengan mindset bahwa berpikir kaya itu akan bahagia. Iya, ya setuju banget sih apa yang Hartono ngomong. Ujung-ujungnya yang paling mahal itu adalah ya ketenangan hati sih. Lu bisa tidurnya nyenyak gak? Lu bisa hubungan lu sama temen, sama keluarga, oke gak? Iya, itu yang paling penting sih. Dan sayangnya ini gak bisa dibeli dan ini gak bisa dibeli. Ya mungkin bisa lu traktir temen lu, lu bayarin tiket ke mana ya bisa aja sih. Tapi nanti lu jadi ngerasa apa temen sama gua buat uang gitu loh. Jadi lu kan ngerasa lu punya temen. Lu bisa dikelilingi oleh ratusan orang, tapi lu bisa ngerasa bahwa lu kesepian. Bisa. Itu benar banget. Sangat-sangat mungkin itu dirasakan. Dan
realita juga mungkin di luar sana. Bener banget. Tapi pada dasarnya ya menurut gua di posisi apapun kita saat ini ya kita perlu tanamin sih sifat berkecukupan lalu attitude kita dalam hidup. Itu yang penting. Ada lagi ya? Itu aja ya, men. Oke, jadi teman-teman topik kali ini karakter kita diuji waktu kita lagi di atas ataupun yang mungkin dari paling bawah kan. Betul. Ya mungkin ada nggak yang teman-teman rasa bisa dibahas juga gitu, bisa tulis di kolom komen. Lalu ada pertanyaan silakan. Itu aja dari kita. Jangan lupa di like, subscribe, di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Mungkin lagi di atas awan gitu ya. Butuh ditiup di langit ke-7 udah di langit ke-7 di langit ke-7 boleh ditiup dikit lah gitu. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.